Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Dharma Tani ya teman-teman. Di video kesempatan kali ini saya ingin mereview padi hibrida ya. Ini padi hibrida umurnya 53 HST, 53 hari setelah tanam, dan hari ini sudah menampakkan sudah mulai keluar malai ya teman-teman. Karena sudah tampak keluar malai. Udah ada 1-2 kemungkinan seminggu lagi sudah pada umur 60 hari sudah rata ya teman-teman. Dan di video kesempatan kali ini saya ingin mengungkap padi hibrida SL8 SHS ini yang kemarin saya dapat informasi dari salah seorang petani senior ya, aktivis yang aktif di bidang pegiat pertanian, dan beliau bercerita kepada saya bahwasanya padi hibrida itu pada umumnya memang cocok di segala jenis lahan ya, termasuk lahan baru yang setelah didosor. Dan kemarin saya sempat uji coba dan nanti saya tunjukkan ya teman-teman. Tapi jangan lupa untuk like dan subscribe-nya atau bunyikan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan saat channel ini memposting video baru. Karena hari ini saya akan mereview padi hibrida SL8 SHS yang saya tanam di tanah yang tandus ya, tanah yang tandus yang habis didosor atau diratakan dengan alat berat tapi bisa terairi. Simak terus video ini dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya untuk melihat video terusnya. Oke, simak video berikutnya. Ini teman-teman, saya sudah berada di lahan percetakan sawah ya. Ini kebun karet seperti ini dan diratakan menggunakan alat berat. Kemudian rencananya akan dilakukan percetakan perairan ya. Cuma ini sudah mulai ada irigasi yang sudah dibangun dan sepertinya petaninya belum sempat untuk menggarap ya, seperti ini. Dan di sekelilingnya sudah area persawahan ya teman-teman. Dan ini padi MR 302. Nah, nanti kita review juga padinya. Seperti ini lahannya sangat tandus ya teman-teman, belum dikasih organik ataupun pupuk. Ini baru dilakukan perataan dengan alat berat dan belum dicetak menjadi sawah ya. Dan yang tumbuh itu cuma lalang aja, tidak subur, itu merah-merah seperti itu, seperti ini. Dan ini teman-teman, saya kemarin mencoba menanam padi hibrida di sini. Ini karena kemarin saya lihat ada air yang masuk ya dari sana, dan ini saya berpikir bisa menjadi lahan untuk uji coba ya. Ini tidak diapa-apakan teman-teman, ini padi hibrida SL8. Yang selebihnya saya tanam di lahan saya sendiri. Kebetulan ini lahan di sebelah. Saya berpikir ingin mencoba menanam padi SL8 ini di lahan yang tandus ya. Ini tanahnya merah. Tanah merah ya. Seperti ini, tanahnya merah, ini belum ada humusnya teman-teman. Ini tanah merah karena baru diratakan menggunakan alat berat. Ini tanah liat ya. Nah seperti ini teman-teman, ini sehat sekali ya, ini tidak terkena penyakit atau apapun, malah lebih sehat sepertinya. Tidak ada gejala penyakit, batangnya pun mulus sampai di bawah ya. Ini tanamnya juga satu batang kemarin, kita uji coba. Ini pun anakannya sudah banyak ya. Ini kalau kita pupuk kemarin ini bagus anakannya. Ini udah lebih dari 20 ya teman-teman. Ini ya 15-an, ada 15 sampai 20. Yang ini banyak ini, seperti ini. Jadi pada kesimpulannya, informasi yang saya sharing, yang saya dapat kemarin dari salah seorang petani senior dan petani ya, pegiat pertanian juga, dia bercerita kepada saya bahwasanya padi hibrida itu pada umumnya memang cocok di segala lahan ya, termasuk lahan yang subur ataupun lahan yang kurang subur. Dan ini memang terbukti teman-teman, terbukti ya. Ini sehat tanamannya, ini tidak dipupuk atau ya seperti inilah. Sudah saya sebutkan, tanahnya pun tanah merah ya, tanah liat. Dan alhamdulillah di sini terlihat ya tanamannya sehat. Kalau memang dimakan hama ya lumrah karena tidak diracun dan tidak diapa-apakan. Ini tidak dikasihkan apa-apa ya teman-teman. Ini cuma ditanam tok aja.
cuma ditanam dan saya ikuti perkembangannya. Hari ini juga sudah bunting, memang lambat. Ini ada cuma induknya saja yang baru bunting dan anakannya belum bunting ya, belum bunting semua. Jadi kesimpulannya padi hibrida ini cocok di daerah yang kurang subur ataupun daerah yang subur. Jadi silahkan teman-teman untuk menjadi referensi jika ingin menanam padi hibrida SL8 ini, silahkan. Dan semoga nanti cocok di daerah teman-teman semua. Yang perlu jadi catatan, padi hibrida ini harus mempunyai 4 syarat utama ya untuk kita menanamnya. Pertama, irigasi. Yang kedua, tidak endemik hama tikus dan tidak endemik hama wereng. Dan berikutnya kita harus ingin maju ya. Kadang-kadang menjadi petani hanya sekedar ingin menanam, tidak mengembangkan ilmunya. Karena saya pun juga belajar, dan bertani itu selalu harus mengembangkan ilmunya untuk mendapatkan hasil yang diharapkan ya. Tidak asal tanam dan kita pupuk dan kita semprot seadanya, karena kita harus bisa menganalisa dan memprediksi musim ya. Untuk serangan penyakit dan hamanya kita harus bisa memprediksi untuk mengantisipasi kegagalan panen atau kekecewaan saat menjalani bidang usaha pertanian. Dan di sana teman-teman, itu padi yang sudah saya tunjukkan tadi, padi hibrida SL8 sudah mulai keluar malai ya. Dan ini di MR302. Nanti ini saya buatkan untuk bibit kepada ya teman-teman yang ingin menanam. Nanti kita review selanjutnya. Dan ini juga baru mulai bunting teman-teman, belum nanti setelah bunting dan keluar malai kita review ya. Ini penampakannya. Jadi pada kesimpulan video kali ini ya teman-teman, saya mereview padi hibrida SL8 ini apakah cocok untuk di lahan yang kurang subur. Kesimpulannya cocok dan bisa beradaptasi di lahan yang tanah merah dan tanah liat ya. Dan cukup bagus perkembangannya. Terus kemudian ini padi hibrida ini kurang lebih keluar malai nanti umur 50 ini 53 ya, 53 HST sudah mulai keluar malai. Nanti 60 HST sudah, mudah-mudahan udah rata keluar. Kurang lebih nanti panennya hari ke 90 setelah tanam ya, atau mungkin lebih sedikit. Nanti tergantung sama musimnya, atau musim hujan atau musim panas. Karena ini mulai memasuki musim hujan ya. Jadi nanti kita hitung berapa hari setelah tanam bisa dipanen. Dan cukup menjadi referensi kepada teman-teman yang ingin menanam padi hibrida, yang ragu dengan keadaan tanahnya, tanahnya kurang subur atau bagaimana, dan bisa menjadi referensi untuk pemilihan benih di masa